seperti kita hari ini ya. Hari ini Kak Yuni bersama Kak Maria dan juga yang selalu setia mengiringi kita Pak Santo. Ya, semuanya hari ini dalam keadaan baik diberkati Tuhan. Nah, kita siap ya Kak Maria untuk memulai ibadah hari ini ya. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu supaya Tuhan memimpin dalam kita beribadah. Mari adik-adik kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini Engkau memberkati kami, untuk kami bisa bertemu dalam acara ibadah sakit online. Kami percaya Tuhan Engkau mengurapi kami sekalipun kami tidak bertatap muka, tidak bertemu dengan anak-anak, tapi kuasa-Mu menjamah anak-anak-Mu sehingga hari ini mereka mengikuti ibadah dengan sukacita. Dan kami percaya Engkau hadir melawat anak-anak-Mu dan melawat kami yang ada di tempat ini. Terima kasih, kami serahkan ibadah dari awal sampai akhir di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Kak Maria, Kak Maria ingat gak hukum kasih yang Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya apa? Kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dan kita harus mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri sendiri. Oh iya, betul sekali. Kalau ada hadiah tak kasih hadiah. Oh ya Kak Maria, kalau kita mengasihi Tuhan kan kita mesti ibadah ya, memuji Tuhan, baca firman, melakukan firman. Tapi kalau kita mengasihi sesama bentuknya, kasih contoh dong Kak Maria, bentuk kita itu mengasihi sesama manusia. Ya, kalau ada teman yang kekurangan kita kasihan gitu. Oh pasti ya apa yang kita punya. Ya pasti adik-adik bisa menyebutkan lebih banyak ya Kak ya. Karena setiap hari mereka pasti praktek mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama ya. Bisa tadi memberi, bisa mendoakan juga ya Kak. Bisa apalagi berkunjung, mungkin juga bisa, tapi saat ini tidak boleh berkunjung dulu ya. Pokoknya kita dengan sesama ada perhatian ya. Kita setiap kawan juga perlu ya Kak ya. Nah, hari ini kita akan memuji Tuhan. Bagaimana kasih Tuhan itu yang menjamah setiap kita bisa mengasihi sesama manusia ya. Seperti pujian yang akan kita nyanyikan hari ini ya. Ya adik-adik semuanya siap untuk memuji Tuhan? Yuk semuanya Kak Yuli undang bangkit berdiri ya. Kita mau pujikan bahwa di dalam Tuhan Yesus, sekalipun kita mungkin beda warna kulit ya Kak, beda suku, tapi kalau kita di dalam Tuhan, kita ini adalah satu saudara ya, saling mengasihi. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara.
sekali ya, dan Sangat pasti sekali. melihat anak-anak Tuhan yang rukun, yang saling mengasihi, Iya. pasti kalau mereka berdoa Tuhan pasti akan jawab ya Kak Maria. Ya, pasti Ya, akan jawab. oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan ya Kak ya. Ya. Sebelumnya kita akan siapkan hati kita. Kita mau buka hati kita untuk terima firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan itu tercurah dalam hati kita sehingga kita bisa memiliki kasih Tuhan dan kita bisa mengasihi sesama kita. Kami telah memuji-muji Engkau Tuhan, dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi rupa yang dan rema di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ajarkan pada kami untuk kami boleh mengasihi Engkau lebih dari segalanya, dan ajarkan pada kami untuk mengasihi sama kami ya Tuhan, seperti kami mengasihi diri kami sendiri ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami akan sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Ya, tadi kita sudah memuji Tuhan ya. Kalian semua di rumah sudah memuji Tuhan bersama Kak Yuli dan Kak Maria. Nah, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk, sungguh-sungguh kita mau berikan hati kita mau berikan waktu kita sebentar ini ya. Yang singkat ini untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Nah, ya. Oke, semua sudah duduk manis, semua sudah siap. Oke. Nah, siapa di sini punya teman?
Puji Tuhan. Semua punya teman ya? Punya sahabat? Oke, semua juga punya sahabat ya. Nah, pasti dalam kita berteman, kita bersahabat, pasti kita mengalami misalnya marahan sama sahabat kita. Atau kita malah, udah aku nggak mau sahabat-sahabatan lagi sama kamu. Aku nggak mau teman-temanan lagi sama kamu. Aku nggak mau kenal lagi sama kamu. Bahkan ada yang bisa sampai seperti itu loh adik-adik. Ya, nah sekarang hari ini kita mau belajar ya, gimana sih kita mau bisa memiliki setia kawan dengan teman kita, ya, supaya dalam persahabatan atau dalam pertemanan kita nggak ada yang namanya benci sama teman kita atau benci sama sahabat kita sampai kita nggak mau lagi kenal sama sahabat kita atau teman kita. Nah, hari ini kita mau belajar dari dua tokoh ya, yang memiliki persahabatan yang begitu erat. Ya, namanya adalah Daud dan Yonatan. Siapa di sini tahu kisahnya Daud dan Yonatan? Oke, ya. Daud, siapa di sini kenal dengan Daud atau tahu dengan Daud? Ya, Daud adalah seorang yang luar biasa. Ya, dia diurapi oleh Nabi Samuel untuk menjadi raja atas Israel. Bahkan dia apa? Dia mengalahkan Goliat. Ya, kisah Daud yang paling sering diceritakan, dia mengalahkan Goliat. Karena dia mengalahkan Goliat, ya, maka Saul mengangkat dia menjadi panglima, menjadi tentara saat itu ya, menjadi perwira. Nah, karena Daud mengalami kemenangan, kemana-mana dia diutus, Daud menang. Nah, Saul menjadi iri dengan Daud. Akhirnya apa? Saul merencanakan banyak sekali kejahatan atas Daud. Supaya apa? Supaya Daud terbunuh. Supaya Daud tidak lagi dilulukan oleh bangsa Israel saat itu. Ya, itu tentang Daud. Ya, nah sekarang Yonatan. Yonatan itu siapa, Kak? Ya, Yonatan itu adalah salah satu anaknya Raja Saul. Lah bayangkan, Daud berteman dengan Yonatan yang ayahnya itu benci sekali kepada Daud. Ya, nah Yonatan ini juga memiliki ketangkasan dan kepandaian yang luar biasa dalam berperang. Dia juga salah seorang perwira yang mengalami juga kemenangan demi kemenangan dalam dia berperang. Ya, nah meskipun Saul ini benci kepada Daud, Daud tidak benci kepada Yonatan. Daud tetap mengasihi Yonatan. Ya, yuk kita buka 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 4 ya. Yuk, sudah? Oke, kita baca bersama-sama ya. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Nah, saat Yonatan bertemu dengan Daud pertama kali, Yonatan tertarik dengan Daud. Karena apa? Karena Daud memiliki perilaku yang manis, perilaku yang baik. Daud rendah hati, ya. Daud mau mendengarkan orang lain. Nah, maka Yonatan mengasihi Daud. Saking Yonatan mengasihi Daud, ini dikatakan bahwa Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya. Saat itu namanya jubah itu kehormatan. Ya, namanya jubah itu satu identitas, satu kehormatan.
identitasnya Yonatan sebagai anak seorang raja. Bayangkan, dikasihin sama Daud. Jubahnya itu dikasihkan kepada Daud. Bahkan bukan hanya jubah aja, baju perangnya, pedangnya, panahnya, ikat pinggangnya, semua dikasihin sama Daud. Ya. Karena apa? Karena Yonatan mengasihi Daud, karena mereka bersahabat. Nah, Daud pun begitu, dia juga mengasihi Yonatan. Ya, bahkan mereka sampai mengikat perjanjian. Nah, apa sih perjanjiannya Daud dengan Yonatan? Dalam 1 Samuel 20 ayat 14 sampai 17 dikatakan begini ya. Jika aku masih hidup, bukankah engkau akan menunjukkan kepadaku kasih setia Tuhan? Tetapi jika aku sudah mati, janganlah engkau memutuskan kasih setiamu terhadap keturunanku sampai selamanya. Dan apabila Tuhan melenyapkan setiap orang dari musuh Daud dari muka bumi, janganlah nama Yonatan terhapus dari keturunan Daud, melainkan kiranya Tuhan menuntut balas daripada musuh-musuh Daud. Dan Yonatan menyuruh Daud sekali lagi bersumpah demi kasihnya kepadanya, sebab ia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Nah, Yonatan dan Daud mengadakan perjanjian. Meskipun nanti Yonatan ini sudah meninggal, Daud tidak akan melupakan Yonatan dan keturunan-keturunannya. Daud tetap mengasihi Yonatan dan keturunan-keturunannya, dan Daud tetap memperhatikan Yonatan dan keturunan-keturunan Yonatan selanjutnya. Nah, adik-adik, kita juga bisa melihat bagaimana pengorbanan Yonatan untuk melindungi Daud saat Daud dikejar-kejar oleh papahnya, oleh bapaknya yaitu Saul. Ya, oleh bapaknya Yonatan yaitu Saul. Bagaimana Yonatan harus melindungi Daud supaya Daud tidak dibunuh oleh Saul. Nah, ini harus kita contoh ya. Dalam kita berteman seperti Daud dan Yonatan, mereka saling mengasihi. Ya, yang pertama mereka saling mengasihi. Kemudian yang kedua, mereka rela untuk berkorban. Mereka tidak menjadi pengkhianat, teman-teman, saling mengkhianati, tapi mereka saling mendukung satu sama lainnya untuk melakukan hal yang benar. Yonatan tahu bahwa Israel akan dipimpin oleh Daud. Maka Yonatan melakukan apa yang benar. Ya, yaitu melindungi Daud. Meskipun saat itu Daud dikejar-kejar oleh ayahnya. Nah, adik-adik, dalam berteman, ayo kita saling mengasihi teman kita. Dalam bersahabat kita juga harus saling mendoakan. Temukan sahabat-sahabat atau teman-teman yang bisa membawa kamu semakin dekat dengan Tuhan, semakin cinta Tuhan, semakin cinta dengan orang tua, semakin cinta dengan sesama. Jangan berteman dengan orang-orang yang membawa kamu jauh dari Tuhan, yang membawa kamu menjadi anak yang nakal, ya, yang membawa kamu menjadi anak-anak yang misal yang suka berkata kotor, suka mengumpat, ya. Jauhi teman-teman yang suka untuk membawa kita melakukan hal yang tidak baik, misal seperti mencuri, berbohong, terus apa lagi, menghina orang lain, ya. Nah, oleh karena itu, kalau kalian sudah memiliki teman-teman yang baik, yang bisa membuat kalian menjadi orang yang lebih baik lagi, pertahankan. Ya, tetap berteman dengan mereka, saling mendukung, saling setia, saling mengasihi. Dan ini pesan kakak ya, pesan firman Tuhan hari ini, mari kita bersama-sama dengan teman kita melakukan hal yang positif. Oke, apa? Melakukan hal yang positif. Apalagi dalam masa pandemi saat ini, penting sekali kita menjadi terang dunia, menjadi garam dan terang dunia, menjadi berkat bagi banyak orang, berkat buat orang-orang atau teman-teman kita semuanya. Ya, dan demikian firman Tuhan hari ini. Kiranya firman Tuhan hari ini bisa memberkati kita semua. Ya, yuk kita akan berdoa sama-sama ya. Semua bisa lipat tangannya, matanya ditutup, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur bahwa firman-Mu menguatkan kami Tuhan. Untuk kami sungguh-sungguh menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kami. Kami setia dengan sahabat dan teman kami. Kami
Kami berdoa Tuhan supaya Engkau tempatkan teman-teman yang baik di sekeliling kami, teman-teman yang semakin mendukung kami untuk kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang semakin cinta Tuhan, semakin mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Tuhan, temukan kami dengan teman-teman yang mampu mendukung kami Tuhan untuk kami melakukan berbagai macam hal yang positif, kegiatan yang positif yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Berikan juga kepada kami hati untuk kami terus berdoa untuk teman-teman kami dimanapun mereka berada, untuk sahabat-sahabat kami Tuhan dimanapun mereka berada. Dan berikan juga kepada kami Tuhan hati seperti hati-Mu, kasih seperti kasih-Mu yang mampu untuk mengasihi mereka tanpa syarat. Terima kasih Tuhan, ini doa kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah adik-adik, ayat hafalan minggu ini jangan lupa ya. Ayat hafalan minggu ini kita harus perkatakan, kita harus lakukan ya. Renungkan, perkatakan dan lakukan ya, hafalkan juga. Ayat hafalannya diambil dari Amsal 17 ayat 17. Gampang ya. Amsal 17 ayat 17. Bunyinya adalah seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Sekali lagi ya, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Ya, ayat hafalannya Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Selamat menghafalkan, selamat merenungkan, selamat melakukan, dan selamat membagikannya kepada banyak orang supaya mereka boleh melihat terang Tuhan bercahaya atas setiap kalian dan mereka boleh memuliakan Bapa di surga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.